Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini fi syahri Syawal, Allah Azza wa Jalla kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana yang sudah kita adakan secara rutin di hari Ahad. Dan jamaah sekalian, 1 bulan penuh kita mengerjakan berbagai macam amal ibadah di bulan Ramadan, terkhusus ibadah puasa. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apa arti takwa jemaah? Takwa itu artinya mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sehingga ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara tujuan kita mengerjakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain, salah satunya adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sehingga artinya jemaah, ibadah-ibadah yang kita kerjakan idealnya memberikan asar, pengaruh. Nah, kalau misalkan justru sebaliknya, amal ibadah yang telah kita kerjakan bukan malah menjadikan kita semakin takwa, tapi semakin jauh dari Allah. Misalkan, oh ini dikhawatirkan ya, jangan-jangan ibadah kita tidak diterima. Itu dikhawatirkan. Nah, sehingga penting di bulan Syawal ini untuk dalam artian mengetahui, memeriksa apakah amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah atau tidak, maka akan terlihat di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui apa sih amal-amal yang sangat penting untuk kita lakukan di bulan Syawal. Begitu pula bulan-bulan berikutnya. Maka di antara amal-amal yang sangat penting untuk kita kerjakan, dan ini yang paling pentingnya, yang pertama istiqomah, mengerjakan berbagai macam amal ibadah, baik ibadah puasa, sedekah ya, kemudian sholat qiyamul lail misalkan. Maka hendaklah di bulan Syawal ini kita istiqomah, karena keistiqomahan kita ketika beribadah ini merupakan salah satu tanda bahwa amal ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Itu tanda, tapi bukan pemastian ya. Karena kepastian amalan kita diterima dan tidaknya itu hal yang gaib, yang tahu hanya Allah. Tetapi para ulama kita, mereka menyebutkan ada tandanya. Jadi amal yang telah kita kerjakan diterima dan tidaknya oleh Allah itu ada ciri dan tanda.
mereka mengatakan inna min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara salah satu tanda suatu amal kebaikan diterima oleh Allah adalah ketika amal kebaikan ini membuahkan amal ibadah yang lain. Nah, sehingga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan gini, in muawadatas shaum atau siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli saumi Ramadan. Jadi membiasakan istiqomah menjalankan ibadah puasa, Kemisnya jalan, ya, Daudnya jalan. Nanti kita jelaskan ya amalan yang khusus puasanya di bulan Syawal atau puasa 6 hari bulan Syawal, nanti kita sebutkan. Ini salah satu tanda bahwasanya puasa Ramadan kita itu diterima oleh Allah. Kenapa? Kata beliau gini, fa innallaha idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu li 'amalin salihin ba'da. Kata beliau, karena Allah Azza wa Jalla ketika menerima amal ibadah seorang hamba, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal ibadah yang lain. Nah, ini kata beliau. Maka gini ya Mas Andian, biasanya ya, orang yang rajin sholat, maka ibadah yang lain pun rajin ya. Baca Qur'annya rajin, taklimnya rajin. Karena kebaikan itu jamaah akan menyuruh kepada kebaikan yang lain. Sebagian mereka juga mengatakan fa innal insan idza amila hasanah thumma atba'aha bi hasanatin kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatin ula. Qabul hasanatin ula. Maka seseorang ketika dia mengerjakan suatu amal kebaikan kemudian diiringi dengan amal kebaikan yang lain, maka hal ini merupakan satu tanda bahwa amal kebaikan yang pertama itu diterima. Wa kama anna man amila hasanah thumma atba'aha bi sayyi'atin. Sebagaimana ketika seseorang dia mengerjakan suatu amal kebaikan kemudian diiringi dengan amal keburukan. Pas Syawal maksiat jalan lagi, ghibah jalan lagi misalkan. Maka kata mereka karena dzalika alamatan ala raddil hasanati wa adami qabuliha. Maka ini satu pertanda bahwa amal kebaikan tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Nah, maka jemaah sekalian, kita perlu introspeksi diri. Di bulan Syawal ini apakah maksiat kita kembali jalan atau tidak? Kalau naudzubillah ternyata kita kembali lagi berbuat maksiat, khawatir jamaah, jangan-jangan puasa kita tidak diterima oleh Allah. Ini perlu ya bagi kita untuk apa? Bermuhasabah. Makanya gini Mas, para ulama kita itu setelah Ramadan mereka itu tetap berdoa agar apa jemaah? Agar amal ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Allahumma taqabbal minna siyaman. Terus berdoa sampai berapa bulan? 6 bulan. Insyaallah. Sebagaimana sebelum Ramadan mereka juga sudah berdoa 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi ucapan taqabbalallahu minna wa minkum tidak hanya pas hari Id. Taqabbalu minna. Bukan hanya itu jemaah. Sampai 6 bulan antum doa. Kita semua doa jemaah.
Kan tadi tidak ada jaminan amal-amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Ya, berdoa. Syekh Dr. Shalih Ibnu Fauzan beliau mengatakan gini. Inna min alamati qabuli syahri Ramadan an takuna halun muslim ba'daha ahsan min halihi qabla Ramadan. Kata beliau gini. Di antara ciri dan tanda puasa Ramadan kita itu diterima oleh Allah. Kata beliau gini. Ketika keadaan seorang muslim setelah Ramadan itu jauh lebih baik daripada sebelum Ramadan. Yang mungkin sebelum Ramadan kadang-kadang kita suka apa? Dikit-dikit dusta. Setelah Ramadan ternyata sudah benar-benar totalitas ditinggalkan. Oh, berarti ini tanda jam. Mungkin saja ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kata beliau gini, li'annal hasanah tad'u ilal hasanah wal 'amal salih yad'u ilal 'amal salih. Karena kebaikan itu akan menyuruh kepada kebaikan yang lain, sebagaimana amal saleh juga akan menyuruh amal saleh yang lain. Makanya masalah salat itu idealnya apa? Akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu idealnya, jemaah. Jadi kalau misalkan seseorang dia salatnya rajin, tetapi kemungkaran juga tetap jalan, ini khawatir jangan-jangan salatnya hanya apa? Hanya ya mungkin menggugurkan kewajiban, atau bahkan naudzubillah ya, mungkin tidak diterima. Mungkin karena tidak terpenuhi syarat dan wajibnya, atau bahkan mungkin rukunnya tidak dikerjakan misalkan. Nah, sehingga dia hanya mengerjakan tetapi belum iqamatus shalah. Nah, karena beda ya antara iqamatus shalah dan ada usalah. Orang yang ada usalah belum tentu iqamatus shalah. Orang yang berkali-kali mengerjakan sholat belum tentu dia dianggap iqamatus shalah. Dan kita itu yang dituntut adalah iqamatus shalah. Wa aqimus shalah. Sehingga kalau kita sudah benar-benar iqamatus shalah, maka sholat kita akan berpengaruh pada diri kita. Jadi ya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemungkaran kita tinggalkan, ucapan keji kita tinggalkan. Itu idealnya. Ya. Jadi amal yang pertama, jamaah di bulan Syawal ini hendaklah kita istiqomah. Karena ingat, amalan yang paling Allah cintai adalah yang istiqomah. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi amalan yang paling Allah cintai adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Ya, apa namanya? Sedekah hanya mungkin 1000 perak. Tapi istiqomah jamaah jauh lebih baik. Makanya Syekhul Islam itu ketika menyebutkan tentang karomah jamaah, maka karomah yang paling teragung buat kita apa jamaah? Adalah istiqomah ketika mengerjakan satu amal ibadah. Itu karomah. Walaupun mungkin sedekah kita hanya 1000 perak. Kalau mungkin sekali 2 kali itu remeh. Semua orang mungkin bisa. Tapi kalau disuruh istiqomah sampai wafat, dijamin jamaah hanya beberapa orang saja. Karena itu pilihan. Karena karomah itu akan Allah berikan kepada orang-orang tertentu, orang-orang khusus jamaah. Nah, sehingga penting ya istiqomah mengerjakan amal-amal ibadah, termasuk taklim. Sebelum Ramadan taklim, jangan sampai kemudian Syawal sudah nggak taklim lagi. Nah, ini masalah. Nah, sehingga kita berdoa kepada Allah dengan hadirnya kita di sore hari ini, mudah-mudahan ini pertanda bahwa ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Karena ini istiqomah. Walaupun kita tidak memastikan ya.
Tapi ini tanda saja, tanda saja. Ya. Yang pertama. Yang kedua aja masalahnya di antara amal-amalan di bulan Syawal adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Yustahabbu an yutba'a Ramadan bi siyami sittin min Syawal. Jadi dianjurkan puasa Ramadan diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti puasa 6 hari di bulan Syawal itu sunnah, mustahab. Ya. Tidak wajib, ingat ya, tidak wajib. Sehingga gini jemaah, kalau kita dibenturkan dalam dua keadaan, kita punya utang puasa Ramadan. Di satu sisi kita ingin puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Maka mana yang lebih kita dahulukan? Hah? Mana yang harus kita dahulukan? Qadha sahih. Kenapa jemaah? Karena qadha hukumnya wajib. Adapun puasa 6 hari di bulan Syawal sunnah. Ustaz, tapi kalau kondisinya mepet gimana? Ini tersisa 6 hari. Kalau saya qadha, ini 6 hari akan terlewat. Bolehkah kemudian mendahulukan puasa 6 hari di bulan Syawal terlebih dahulu? Boleh tidak jam? Boleh? Boleh. Apakah dia dapat pahalanya? Karena nanti hadisnya mengatakan apa? Tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Jadi man shoma Ramadan. Jadi barang siapa yang telah puasa di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu berarti 30 hari. Apa kemudian dia dapat pahalanya? Sebagian ulama mengatakan tidak dapat. Kalau perkara bolehnya boleh. Tapi perkara dapat pahalanya tidak. Maksudnya pahala ini ya, pahala apa? Puasa semalam, puasa setahun penuh. Tapi dapat pahala tidak? Ya dapat. Apa pahalanya? Wallahu a'lam. Adapun pahala yang disebut dalam hadis itu syaratnya kalau puasa Ramadannya sempurna terlebih dahulu. Walaupun sebagian ulama juga yang mengatakan ya dapat. Karena di hadis tersebut hanya menjelaskan tentang aghlabiyah. Apa aghlabiyah jemaah? Keumumannya, kebanyakannya. Kebanyakannya orang ketika ingin puasa Syawal itu ya selesai Ramadan dulu. Ya. Dan dalam kaidah usul itu dikatakan gini. Idza kharajal kalamu makhrajal ghalibi fala mafhuma lahu. Jadi ketika suatu konteks pembicaraan dia keluar di konteks aghlabiyah, maka tidak ada hukum kebalikan. Contoh yang pernah saya sampaikan itu apa? Hukum anak tiri ya. Karena di antara mahram kita itu anak tiri. Kalau seorang misalkan nikah dengan janda, jandanya punya anak perempuan, maka anak perempuan ini bisa menjadi mahram bapak tirinya. Apa syaratnya jemaah? Ketika ibunya sudah dikauli. Tapi ayatnya mengatakan apa? Waraba'i hukumun nati min apa fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna. Itu anak-anak tiri yang di bawah asuhannya. Itu ayatnya jemaah. Jadi apakah ayat ini menunjukkan anak tiri yang menjadi mahram bapak tirinya itu kalau dia diasuh oleh bapaknya, bapak tirinya? Apa gimana coba? Jawabannya tidak. Jadi konteks ayat itu bicara aghlabiyah, kebanyakan. Kenapa? Karena kebanyakan anak tiri itu ikut ibunya sehingga secara otomatis akan diasuh oleh bapak tirinya. Maka kalimat-kalimat yang konteksnya seperti ini nggak ada kebalikannya. Jadi jangan kemudian mengatakan ini kan anak tiri tapi nggak diasuh, berarti bukan mahram bapak tirinya sehingga boleh nikahi. Enggak. Kalau ibunya sudah digauli, walaupun anaknya ikut bapaknya, misalkan tetap tidak boleh
nikahi. Kenapa? Karena dia mahram. Sehingga sebagian ulama yang mengatakan tetap dapat pahala seperti puasa 1 tahun penuh. Mereka mengatakan karena hadis ini hanya berbicara aglabiyahnya. Orang itu kalau ingin puasa 6 hari di bulan Syawal, ya biasanya Ramadan sudah selesai. Sehingga hadis ini kata mereka bukan berarti kemudian kalau ada seorang mendahulukan, misal dia punya utang puasa, dia mendahulukan apa? 6 Syawal kemudian baru qadha, oh berarti pahala itu nggak dapat. Kata mereka tidak. Nah, ini terkait dalam pendapat di kalangan para ulama kita. Tapi yang paling hati-hati kalau waktunya longgar, maka kerjakan apa? Qadha kemudian baru puasa Syawal. Baru puasa Syawal. Oke. La yustaratu tatabu'uha. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal itu tidak disyaratkan untuk berurutan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, enggak. Boleh apa? Dipisah? Bisa. Bolehkah kita melakukannya di hari Senin, Kamis? Di Ayyamul Bid? Boleh, enggak masalah. Bolehkah digabung niatnya? Boleh tidak jamaah? Wallahu a'lam, boleh. Tidak masalah. Ya. Ayyamul Bid sekalian apa? 6 Syawal. Enggak masalah, boleh. Karena tidak harus apa? Berurutan. Ya, tidak harus berurutan. Li'anna hadza ya'dil siyamad dahr. Karena puasa ini sebanding seperti puasa setahun penuh. Dari Abi Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, barang siapa yang telah puasa Ramadan. Nah inilah baru mengatakan oh berarti sempurna. Karena orang dianggap puasa Ramadan berarti kalau sudah selesai 30 hari atau 29 hari. 1 bulan ya. Kalau masih ada utang berarti belum. Masih ada tunggakan. Ya. Thumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian dia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka seolah-olah seperti puasa setahun penuh. Kenapa? Wa innama kana dzalika kasiyamid dahr li'anna al-hasanah bi asyri amthaliha. Kenapa kok dianggap seperti puasa setahun penuh? Jawabannya karena satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Berarti kalau puasa Ramadannya 30 hari kali 10 berapa? 300. Sahih? Ya. Kemudian 6 hari kali 10 berapa? 6 hari kali 10 60. 360 1 tahun. Jadi 360 itu 1 tahun. Sehingga seolah-olah dia puasa setahun penuh. Masya Allah. Ya. Sama seperti kita merutinkan Ayyamul Bid itu sama. Ayyamul Bid itu jamaah 3 hari kan. 3 kali 10 30. Berarti seolah-olah kita puasa 1 bulan. Kalau rutin tiap bulan berarti kita seolah-olah puasa terus. Masya Allah. Makanya gini jamaah sekalian, pahala puasa 1 tahun penuh itu tidak masalah. Tapi kalau praktek, secara hukum praktek, seseorang dia benar-benar puasa 1 tahun penuh, ya, boleh tidak jamaah? Nggak boleh. Kenapa? Karena ada hari-hari yang kita dilarang. Contoh, Ayyamut Tasyrik, hari Id itu nggak boleh jamaah. Jadi kalau ikut pendapat yang mengatakan mengkhususkan hari Sabtu juga tidak boleh. Ya. Ini secara hukum praktek itu nggak boleh. Tapi kalau secara pahala bisa. Bagaimana cara ini? Puasa Ramadan kemudian diiringi 6 hari bulan Syawal, atau tadi Ayyamul Bid rutin
tiap bulan 3 hari, 3 hari, 3 hari. Maka seolah-olah dia puasa setahun penuh. Walaupun jamaah sekalian, ya, secara praktek tidak. Maka di sini pentingnya ilmu. Yang pentingnya apa? Ilmu. Iya. Dan ini masalah sebagaimana hadits dari Thauban dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man shoma Ramadan." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, fasyahrun bi asri ashhuri. 1 bulan itu seperti 10 bulan. Wasiyamu sittati ayyam ba'dal fitri, dan puasa 6 hari setelah Idul Fitri, fadzalika tamamu siyamis sanati, maka menjadi penyempurna puasa setahun. Jadi tambah 2 bulan lagi menjadi 12 bulan. Waqad ustahibba siyamu hadhihi sanati, atau istahabba siyama hadhihi sanati katsirun min ahli ilmi. Ya, para ulama atau banyak para ulama menganjurkan untuk puasa 1 tahun ini. Antaranya Al-Imam Syafi'i, Ahmad. Itu pula pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Malik. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad menganjurkan. Tapi Abu Hanifah beda. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Abu Yusuf wa Malik ila karahati siyamiha. Jadi mereka justru berpendapat makruh. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu makruh, dibenci. Kenapa jemaah? Kita lihat. Li'alla yu'tadlu wujubuha ilhaqan bi Ramadan. Alasan mereka agar tidak diyakini wajibnya. Kenapa? Karena dianggap masuk ke Ramadan. Habis Ramadan langsung dia puasa. Jadi seolah-olah orang akan menganggap, oh berarti itu wajib. Maka mereka memakruhkan, oh itu dibenci, jangan puasa. Jangan puasa. Ini sebagian para ulama kita. Tetapi yang masalah ini dibantahnya. Wala wajha li hadhil karahati li mu'aradatiha an-nas as-sahih. Sehingga di sini tidak kuat pendapat yang mengatakan makruh. Kenapa bertentangan dengan nas yang sahih, sharih, tegas, yang mengatakan dianjurkan? Nah, ini nggak bisa. Tsumma inna ilhaq, kemudian anggapan akan dimasukkan ke puasa Ramadan, karena anggapan orang akan berpandangan, jangan-jangan ini masuk ke Ramadan. Kata mereka, innama khifa fi awali syahr. Sebenarnya takutan itu ketika di awal bulan. Amma fi akhirihi faqat. Jadi kalau di awal bulan contoh kita ada ragu-ragu Sya'ban. Sehingga puasa puasa untuk jaga-jaga. Boleh tidak? Di bulan Sya'ban kalau mau masuk Ramadan, boleh tidak? Nggak boleh. Kecuali bagi orang yang sudah terbiasa, tidak masalah. Tapi kalau ini tidak, masalah. Kenapa? Karena di akhir itu sudah dipisahkan dengan dengan hari Id. Dan ketika hari Id kita buka makan, sehingga anggapan ini tidak kuat. Nah, sehingga jamaah sekalian, pendapat yang tepat bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal itu sunnah. Sunnah. Kemudian masalahnya, man kana alaihi qada min Ramadan, hal yasummu sitta qabla al-qada. Barang siapa yang punya hutang puasa Ramadan, apakah boleh baginya untuk puasa 6 hari ini sebelum qada? Al-Zahir, kata Syekh, yang nampak dari hadis Abu Ayyub yang tadi kita bacakan, anna khawza fadilati thawabi shaumid dahr masrutatun bisyami Ramadan, bahwasanya keutamaan pahala
puasa setahun itu disyaratkan harus atau disyaratkan apa sudah puasa Ramadan dulu. Dan orang dianggap puasa Ramadan itu ya kalau sudah sebulan, 30 hari 30 hari, 29 29. Tapi kalau misalkan masih ada utang 10, oh berarti belum mengatakan man shoma Ramadan, belum masuk di sini. Kenapa? Karena masih ada utang. Ini kata mereka kama. Tsumma itba'ahu bisittin min Syawal, kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Fala yuqaddam siyamu sit ala qada'i Ramadan, sehingga tidak boleh mendahulukan puasa 6 hari di bulan Ramadan sebelum qada. Tapi kata Syekh Muhammad Kamal beliau mengatakan gini, illa an yuqal inna qawlahu thumma atba'ahu sittan kharaja makhrajal ghalibi, kecuali kalau dikatakan bahwasanya thumma atba'ahu sittan, kemudian diiringinya dengan 6 hari, ini keluar di konteks aglabiyah, sehingga tidak ada hukum kembalikannya, sehingga boleh ketika itu untuk puasa 6 hari sebelum dia qada, boleh. Apalagi kalau kondisinya sangat mepet, ya sangat mepet. Wa hadza yahtamiluhu itlaqu hadits Tsauban, wallahu a'lam. Nah, sehingga memang yang terbaik dahulukan qada. Tapi kalau misalkan dalam satu kondisi kok tidak bisa, ya silakan, enggak masalah. Silakan, enggak masalah. Perkara dia dapat pahalanya atau tidak, itu sedang mendapat. Tapi intinya tetap dapat pahala. Yang sedang mendapatnya tadi, dapatkah pahala dia dianggap puasa setahun penuh atau tidak, itu saja. Tapi tetap dapat pahala. Apa pahalanya? Wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam. Sama seperti gini. Orang sholat syuruk jemaah, kan syaratnya di mana? Sholatnya di masjid. Kalau kemudian syuruknya di rumah, dapat tidak apa haji dan umroh? Nggak dapat. Tetapi dapatkah dia pahala? Dapat. Apa pahalanya? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Tapi tetap dapat pahala. Kenapa? Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Nggak mungkin. Sehingga ya silahkan, enggak masalah. Kalau misalkan ibu-ibu ya sholatnya di rumah kemudian ingin tetap syuruk, ya karena syuruk itu termasuk duha jemaah. Tapi duha diawalkan, ya perkara kemudian tidak dapat pahala haji dan umroh, tetap dapat pahala karena itu termasuk duha. Minimalnya apa? Mewakili sedekah berapa jemaah? 360 ya persendian kita kalau nggak salah. Itu minimalnya karena itu termasuk duha. Termasuk apa? Duha. Ya, kemudian masalah yang diantara amal yang lain di bulan Syawal yang pernah Nabi lakukan apa jemaah? Mengqadha iktikaf di bulan Ramadan. Jadi Nabi itu pernah iktikaf di bulan Syawal. Tetapi ingat, itu qadha untuk iktikaf di bulan Ramadan. Dan ini juga dalil bahwasannya ibadah sunnah ketika terlewatkan maka boleh diqadha, tidak masalah. Tetapi para ulama kita mereka mensyaratkan apa? Harus istiqomah. Sebelumnya harus istiqomah. Contoh gini, ada seorang dia biasa qiyamul lail, tahajud. Satu ketika karena capek kemudian kebablasan bangun subuh misalkan. Bolehkah diqadha? Boleh. Kenapa? Karena sebelumnya dia istiqomah. Nah, cuma memang cara pelaksanaannya beda. Kalau biasanya qiyamul lailnya misalkan 11, maka kalau ingin mengqadha di pagi harinya kerjakan 12. Kalau biasanya 5, maka qadhanya berapa? 6. Kalau biasanya 13, qadhanya 14. Kenapa jemaah? Karena tidak ada witir di pagi hari. Ya, ini pendapat yang tepat. Ya, walaupun ada mengatakan ya tetap 11 ya 11, tapi yang tepat, yang sahih tidak dikerjakannya apa? Genap. Ya. Nah, sehingga masalahnya kalau misalkan di antara kita sekalian kok nggak sempat iktikaf dan sebelumnya apa istiqomah, maka boleh silakan diqadha di bulan Syawal. Ya. Kemudian di antara amal yang lain, dan ini sangat banyak nih. Apa jemaah di antaranya? Di tanggal 1 Syawal. Apa jemaah?
zakatul fitri, apa lagi? Salat Id, kemudian takbir, apa lagi? Silaturahmi termasuk tidak, jemaah? Berkunjung ke kerabat misalkan, termasuk tidak? Tidak dikhususkan. Tapi boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Apa lagi? Banyak istighfar misalkan, ya. Karena setelah ibadah itu kita dianjurkan banyak istighfar, bukan malah alhamdulillah, ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena ya, semaksimal-maksimalnya kita ketika beribadah pasti ada kekurangan. Jangankan kita, Nabi Masya Allah yang ibadahnya sempurna pun setelah sholat diperintahkan untuk istighfar. Sebenarnya orang tidak, setelah sholat alhamdulillahirrahmanirrahim. Keliru. Yang sahih itu apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kita sadar, ya, baik kita tahu ataupun tidak, pasti ada kekurangan, pasti ada kekurangan. Maka tutup dengan istighfar, tutup dengan istighfar seperti itu. Ya, apalagi jamaah sekalian, amalan-amalan di bulan Syawal. Ya, merutinkan qiyamul lail, ini juga termasuk apa? Ibadah yang dalam artian jamaah sangat dianjurkan untuk dilakukan di bulan Syawal. Apa bedanya tarawih dan qiyamul lail, jamaah? Apa bedanya? Tarawih itu salat qiyamul lail yang dilakukan setelah Isya di bulan Ramadan. Di antara perbedaan yang lain, Syekh Abdul Salam Asywair mengatakan gini, kalau tarawih itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau qiyamul lail boleh 4 langsung salam, 4 salam. Itu qiyamul lail. Kemudian qiyamul lail itu waktunya setelah apa jam? Qiyamul lail itu tahajud, dan tahajud termasuk qiyamul lail. Qiyamul lail itu setelah maghrib. Tapi kalau tarawih itu setelah Isya. Makanya kalau misalkan Isyanya diakhirkan, kita belum boleh untuk apa? Tarawih. Karena tarawih itu waktunya setelah apa? Isya. Bahkan sebenarnya mengatakan setelah rawatib Isya. Jadi Isya kemudian rawatib. Jadi kalau pada Isya langsung tarawih, nggak rawatiban, sah tidak jamaah? Karena waktu setelah rawatib. Boleh tidak kita tarawih setelah maghrib? Belum waktunya, nggak boleh. Maka setelah Isya rawatib dulu jamaah. 2 rakaat rawatib Isya, kemudian baru tarawih. Jadi jangan setelah Isya langsung tarawih. Ini keliru. Apalagi rawatib itu muakkadah jamaah. Rawatib pada Isya itu sunnah rawatib muakkadah. Sebagian orang meremehkan, langsung apa? Ikut tarawih. Keliru. Tapi kalau terjadi sah tidak? Sah tidak jamaah? Sah. Tapi dia meninggalkan yang afdal. Sehingga kedepannya nanti jamaah jangan apa? Buru-buru tarawih sebelum rawatib. Kalau sudah imamnya keburu tarawih, bolehkah kemudian kita meniatkan rawatib tapi bermakmum kepada imam yang tarawih? Boleh tidak? Boleh. Tidak masalah. Tapi niatnya tetap apa? Rawatiban dulu. Rawatib kemudian baru apa? Tarawih setelah itu. Setelah nanti imam salam, kurangannya ditambah. Kurangnya apa? Ditambah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya jamaah sekalian, ya mungkin masih banyak ya amal-amal yang lain, tapi ala kulli hal ya, itu diantara mungkin yang sangat penting. Sehingga ingat ya, kualitas dari ibadah kita di bulan Syawal akan nampak sekarang dan nampak di bulan-bulan berikutnya. Sehingga usahakan setiap kita sekalian untuk tetap istiqomah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita bisa
mana yang bertanya dulu? Assalamualaikum. Ustaz, kalau misalkan kita udah istiqomah sholat sunnah fajar, terus suatu hari misal kita terlambat sholat dan udah di luar waktu sholat subuh, boleh nggak kita qadha sholat sunnah fajarnya? Terus kalau udah sholat, kita sholat sunnah dulu baru sholat subuh, atau sholat subuh dulu baru sholat sunnah fajarnya yang qadha? Kalau terlambat. Kalau terlambat dan Oh, udah di luar waktu. Nah. Ya, jamaah sekalian. Kalau misalkan kita istiqomah sholat qobliyah subuh atau qobliyah fajar, ternyata suatu ketika kita datang ke masjid, imam sudah sholat. Bolehkah setelah sholat subuh kemudian kita qadha sholat sunnah fajarnya? Jawabannya boleh, tidak masalah. Salam kemudian berdiri qadha qobliyah subuh. Tapi kalau misalkan kita terlambat, baik terlambatnya waktu subuh belum habis atau sudah habis, ya, tapi di masjid sudah salam dan kita ingin subuhan, ya, maka kalau seperti ini kondisinya, dahulukan apa? Qobliyah subuh, kemudian qomat, setelah itu baru subuh. Atau misalkan kita terbangun jam 9 pagi, maka ketika kita bangun, maka segera sholat, mandi kalau butuh mandi, kalau tidak ya silakan wudhu. Setelah itu apa? Adzan, kemudian apa? Sholat qobliyah subuh. Setelah itu apa? Qomat, kemudian baru sholat subuh. Makanya para akhwat, ingat, tidak ada penghalang untuk tidak sholat rawatiban. Kenapa? Karena sholatnya di rumah jemaah. Jadi kalau ada akhwat kok nggak pernah rawatiban, ini masalah. Ustaz, tapi di masjid sudah qomat. Itu yang di masjid. Yang ibu-ibu sholat wajibnya di rumah, ya, maka walaupun di masjid sudah qomat, silakan rawatiban, tidak masalah. Nah, apalagi kalau kita melihat hadisnya, ya, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, masya Allah. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya, lebih baik daripada rumah kita, lebih baik daripada aset yang kita miliki. Tapi banyak orang yang dengan entengnya meninggalkan 2 rakaat subuh. Kalau yang laki-laki mungkin ya bisa, ya, karena terlambat ke masjidnya. Tapi kalau ada akhwat nggak pernah rawatiban, ini masalah jemaah. Sehingga para akhwat ingat, rawatiban itu tetap kerjakan, ya. Sebelum sholat wajibnya kerjakan sholat sunnah dulu, seperti itu. Apalagi kalau kita baca hadisnya, orang yang membiasakan berapa rakaat? 12 rakaat, dia akan dibangunkan apa? 1 rumah di surga. Kalau kita dibangunkan 1 rumah di komplek elit, kira-kira jamaah sekalian, kita tertarik tidak? Tertarik. Ini bukan dibangun di komplek, di surga, masya Allah. Masa kita tidak tertarik? Kenapa tidak tertarik jamaah? Keimanan kita yang menjadi faktor penyebab. Kalau iman kita semakin bertambah, maka hal seperti ini kita akan termotivasi. Nah, sehingga yang paling terpenting jamaah sekalian, kuatkan, ya, ketakwaan kita. Maka tadi akan membuahkan amal ibadah-ibadah yang lain seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, barakallahu. Oke, saya tambahkan tadi, kecuali gini. Kecuali dia bangun waktunya mepet dan cukup hanya bisa mengerjakan subuhan. Contoh gini, ada orang terlambat subuhnya, bangunnya menjelang matahari terbit, dan cukup untuk sholat subuhan, maka subuh dulu, setelah itu baru qobliyahnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Fadhol.
Ustaz, mohon izin bertanya, jika suami mengizinkan istrinya untuk menghadiri kajian, walau suami ada udur tidak bisa datang, apakah suami juga mendapatkan pahala menurut ilmu karena sudah memberi izin istrinya? Ya, jamaah sekalian, ketika seorang suami mengizinkan istrinya untuk thalabul ilmi, apakah sang suami dapat pahala? Jawabannya dapat. Kenapa? Karena Rasulullah beliau bersabda, "Man dalla ala khairin kafa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahalanya. Kan dia mengizinkan. Berarti dia menjadi sebab istrinya apa? Datang ke kajian. Sehingga dapat pahala, dapat pahala. Maka setiap yang menjadi perantara orang lain untuk melakukan amal kebaikan, maka perantara ini akan dapat pahalanya. Nah, sehingga jamaah sekalian, kalau kita tidak bisa banyak beramal, minimalnya kita menjadi wasilah. Ya. Nggak bisa taklim, ya sudah sebarkan apa? Brosur. Ya. Nggak bisa sedekah, ya ajak orang lain untuk sedekah, nggak masalah. Ajak orang lain untuk sedekah. Kalau kemudian orang lain sedekah gara-gara kita, dapat pahala tidak? Kita jamaah dapat pahala tidak? Dapat pahala. Makanya dalam masalah takwa itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Yang mampunya ngajak orang untuk berbuat baik, ya sudah lakukan. Yang mampunya misalkan dia ibadahnya rahasia, ya silakan, tidak masalah. Tapi yang ingat jamaah, yang menjadi catatan kita, jangan kita saling menjelekkan dalam masalah seseorang tidak mengerjakan amal-amal ibadah yang sunnah. Kenapa? Karena Allah nggak mencela. Nabi nggak pernah mencela orang yang mengerjakan apa? Meninggalkan yang sunnah. Enggak. Cuma memang diingatkan, dimotivasi. Oh, antum kok ngajinya rajin, nggak pernah puasa Senin Kamis. Jangan jamaah. Padahal dia punya amalan yang rahasia, kita nggak tahu. Maka ya kita hanya menganjurkan, memotivasi orang lain. Ya, adapun kemudian orang lain belum mampu, ya jangan kita cela seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terkait dengan puasa Ayyamul Bid di bulan Syawal, benarkah kalau seseorang sudah melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka Ayyamul Bidnya batal? Sama apa satu lagi Ustaz, terkait dengan fikih sholat berjamaah, apabila ada seorang makmum yang mendahului imam, hukumnya itu dia batal berjamaahnya saja atau ya. Sholatnya tidak sah. Nah, jazakumullahu khairan. Ya, jamaah sekalian, benarkah pendapat yang mengatakan kalau sudah puasa 6 hari di bulan Syawal kemudian Ayyamul Bidnya batal? Jawabannya tidak. Maka, saya katakan gini jamaah sekalian, puasa 6 hari di bulan Syawal itu terkait pahala. Puasa Ayyamul Bid juga terkait apa? Pahala. Sama seperti gini, orang sudah dapat pahala apa? Haji dan umrah. Apa kemudian dia perlu haji? Perlu tidak jamaah? Ya perlu. Kalau dia dalam artian mampu, wajib berhaji. Jangan dengan alasan, oh saya setiap hari suruk, saya sudah haji. Enggak, itu pahala. Secara hukum tetap berlaku. Kalau dia mampu, maka tetap haji. Maka jangan gara-gara suruh kemudian minta dipanggil Pak Haji, ya. Dipanggil Bu Hajah. Oh, saya tiap hari haji. Enggak, itu pahalanya. Jadi artinya tetap secara hukum syariat Ayyamul Bid berlaku. Kemudian puasa 6 hari juga tetap berlaku seperti itu. Ya. Enggak ada hadis yang mengatakan batal. Enggak ada, wallahu a'lam. Itu sepanjang yang Anda tahu seperti itu. Yang kedua jamaah sekalian, kalau seseorang dia mendahului imam, apakah sholatnya batal? Ya. Atau hanya jamaahnya yang batal? Pertama gini, apakah dia sengaja atau tidak? Kalau tidak sengaja, misal imam sujud, kok lama? Akhirnya apa? Berdiri. Ternyata apa? Masih sujud. Maka ketika itu kembali lagi sujud.
Jangan kemudian dilanjutkan, oh tanggung, ini batal nanti. Ya. Jadi kalau nggak sengaja, maka kembali ke posisi sebelumnya atau ke posisi imam seperti itu. Tapi kalau disengaja, batalkah jamaahnya atau batalkah sholatnya? Jawabannya batal sholatnya. Jadi mendahului imam dengan sengaja maka bisa membatalkan apa? Sholatnya. Contoh misal imam masih ruku, kemudian kita berdiri sengaja, tahu persis, ini batal jamaah. Makanya gini, kondisi makmum itu jamaah yang terbaik mengikuti imam. Dan standar mengikuti imam itu gini, kalau dia tahu gerakan imam secara langsung, maka hendaklah dia berpindah ke posisi berikutnya ketika imam sudah sampai ke rukun apa berikutnya. Contoh gini, kita berdiri, imam ruku. Ketika imam sudah ruku, baru kita langsung bergerak, Allahu Akbar. Kalau kita lihat langsung. Tapi kalau tidak bisa melihat, maka berpatokan dengan takbir intikon. Ketika imam sudah maka kita berpindah. Itu patokan kita. Jelas ini yang paling afdol. Yang kedua jamaah sekalian, ini masih dalam artian sah tetapi dibenci. Bagaimana? Membarengi imam. Tapi ini dilihat, membarengi imam itu dilihat. Kalau membarenginya takbiratul ihram batal, nggak boleh. Allah itu nggak boleh. Ya. Maka terkait takbir ihram itu kita boleh memulai ketika imam sudah selesai. Allahu Akbar, sudah. Kita baru apa? Allahu Akbar. Karena ketika imam baru Allah, dia belum dianggap imam. Dan kita sudah mulai Allah, berarti kita bermakmum kepada orang yang belum jadi imam, itu nggak boleh. Tapi ketika imam sudah berarti dia sudah dianggap sholat. Maka tatkala kita mulai takbir Allahu Akbar. Jadi tidak boleh membarengi. Tapi kalau membarengi pada selain takbiratul ihram, maka sholatnya tetap sah. Tetap sah. Ya. Nah, sehingga jamaah salat tidak boleh membarengi. Tetapi apa? Mengikuti imam. Kalau sengaja sholatnya batal. Dan ini sebagaimana fatwa kalau tidak salah dari apa? Tapi fatwanya soal wajah jawabnya. Tapi kalau saya Muhammad Ibnu Utsaimin, ya, saya agak lupa. Tapi ini fatwa para ulama kita seperti itu. Jadi kalau sengaja maka batal. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya bertanya Ustaz, jadi sebelum hari raya yang kemarin kami mendapatkan beras dari RT setempat. Kemungkinan beras itu adalah beras zakat fitrah. Apakah beras tersebut boleh kami gunakan? Terima kasih Ustaz. Ada seorang dia mendapatkan jatah zakatul fitri. Bolehkah kemudian beras itu dipakai? Jawabannya, kalau penerimanya fakir miskin, silakan. Tapi kalau penerimanya bukan fakir miskin, maka tidak berhak. Kenapa jamaah? Karena zakatul fitri pendapat yang sahih khusus untuk fakir dan miskin. Jadi kembali kepada penerima. Kalau dia kondisinya fakir miskin, maka silakan dipakai. Tapi kalau dia bukan fakir dan miskin, maka tidak boleh. Terus bagaimana? Kasihkan kepada fakir miskin. Oh, tetapi kan ini sudah nggak sah, belum waktunya. Ini urusan panitia. Kenapa? Panitia yang sembarangan, dan mereka kelak akan dituntut oleh fakir miskin karena hak mereka tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Nah, sehingga kembali kepada penanya, dirinya fakir miskin atau tidak. Standar miskin itu gini, orang yang punya pendapatan lebih dari setengah kebutuhan tapi belum cukup. Misal kebutuhan dia setiap bulan 3 juta, pendapatan dia cuma 2.700.000, 2.500.000, berarti dia masih miskin. Dan ini dikembalikan kepada kebutuhan pokok, ya. Bukan apa? Bukan dari gaji. Contoh misalkan ada orang gajinya 10 juta, kebutuhan pokoknya 12 juta, dia miskin. Miskinnya. Kenapa? Dia punya anak 10, semuanya kuliah, sehingga 10 juta itu masih kurang. Dia miskin. Boleh kan berzakat? Boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi dikembalikan kepada kebutuhan pokoknya. Ya. Kalau cukup berarti tidak miskin, tapi kalau masih kurang maka dia
miskin seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian ya Mas Alian, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.